بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajaba laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para jemaah salat zuhur Masjid Babur Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikannya yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Nikmat iman wal Islam, nikmat Alkitab was Sunnah, nikmat at-taufiq wal hidayah, nikmat al-afwa wal afiyah, nikmat al-aman wal salamah, dan berbagai nikmat-nikmat lainnya, kesehatan, kesempatan yang semoga Allah Subhanahu wa taala langgengkan untuk kita semua dan ditambahkan lagi untuk kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan, kita aturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Ikhwani al-aizza rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan dan kajian kita di kitab At-Tamhid di syarah kitab Tauhid alladzi waqada 'ala al-abid dari Fadilat Syekh Dr. Al-Alama Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala sampai di bab yang ke-33 tentang makrullah, rencana Allah Subhanahu wa taala, didasari oleh firman Allah di surat Al-A'raf ayat yang ke-99. Surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 99. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun.
apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah, rencana Allah? Maka tidak ada orang yang merasa aman terhadap makar rencana Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ikhwani al-a'izzah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mendengar misalnya istilah makar, ini kan terkesan sesuatu yang konotasikan dari terma-terma makar yang seperti ini, ya, jadi terkesan memiliki konotasi yang jelek atau konotasi negatif, ya. Dalam bahasa kita, dalam bahasa Islam, bahasa syariat, ya, makar Allah ini atau rencana Allah ini tidak terlepas dari ketetapan qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Kecil dan besarnya begitu, ya. Satu peristiwa, satu hal, satu kejadian, satu momen, satu peristiwa dan lain sebagainya, ya, tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan, ketentuan yang sudah tercatatkan di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Ya. Jadi kalau bicara tentang makar Allah ini tidak terlepas dari takdir Allah yang seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita memahami konsep takdir Allah itu sendiri yang disebut oleh Imam Ahmad sebagai rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Para ulama kita menjelaskan bahwa takdir itu memang bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Ada yang disebut dengan takdir azali, ya. Takdir azali, ketetapan dan ketentuan Allah yang sudah tertuliskan di Lauhil Mahfuz. Jadi buku besarnya itu, ya, Lauhil Mahfuz itu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum menciptakan, ya, langit dan bumi. Disebut dengan takdir azali, ya. Kemudian ada juga disebut dengan takdir muddatul umr atau al-umri, takdir sepanjang usia dan umur kita, sebagaimana yang tertuliskan di dalam rahim, ya, sebelum kita hadir ke alam dunia. Sudah barang tentu hadisnya, hadis as-sadiqul masduq, hadis Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum la yajma' khalquhu fi batni ummihi la yujma' khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yakunu 'alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yunfakhu ilaihi ruh wa yursalu ilaihi al-malak fayu'mar bi katbi 40 masail bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun." Sesungguhnya setiap kita dikumpulkan penciptaannya dalam rahim perut seorang ibu selama 40 hari berupa nutfah, air, ya, pertemuan atau zigot, pertemuan antara air laki-laki dengan air perempuan, ya, berupa nutfah, lalu menjadi alaqah 40 hari kedua, lalu menjadi mudghah, menjadi daging
Ya, darah, segumpal darah, daging, tadi darah 40, alaqah kemudian daging 40 hari ketiga. Setelah itu ditiupkan ruh. Ya, peniupan ruh itu setelah berlalu 40 hari ketiga, 120 hari 4 bulan. Allah tiupkan ruh itu. Ya. Jadi bukan acara 7 bulan yang penting, 4 bulan justru yang penting. Bukan 7 bulannya, 4 bulannya. Karena mulai ditiupkan roh itu, sudah mulai ada kehidupan. Dan pada saat itu juga diutus malaikat, entah bagaimananya, kaifiatnya, di bawah kekuasaan Allah Taala, dan malaikat ini diperintah untuk mencatatkan takdirnya seumur hidup manusia itu, sepanjang hidupnya sampai matinya, untuk mencatat 4 takdirnya. Nah, apa? Rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagianya, dan sengsaranya. Sudah ada ketentuannya. Nah, di situ rezeki dan ajal itu bergandengan. Rezekinya dan ajalnya betul bergandengan, Pak. Konsep rezeki dan ajal itu sama. Jadi pahami rezeki itu seperti memahami ajal. Ya, maka kita bisa menilai Burdah Al-Busairi, ya, wa min ilmika ilmu lauhi wal qalami wa min judika darlatud dunya wa ma fiha. Ada yang tahu syair itu? Syair Burdah Al-Busairi namanya. Nah, yang suka baca ratiban Burdah Busairi tahu itu isinya. Nah, di situ ada kalimat itu. Wa min ilmika ilmu lauhi wal qalami wa min judika darlatud dunya wa ma fiha. Isi itulah yang dikritisi oleh Ahlussunnah, berisi gulu, melampaui batas, berlebih-lebihan terhadap hak dan keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ilmumu ya Rasul, pengetahuan tentang al-qalam, apa yang ditulis oleh pena itu, dan apa yang ada di lauhil mahfuz.
Wa min ilmika ilmul lawhi wal qalami. Wa min judika, dan di antara kedermawananmu, daratud dunya wa ma fiha, harta perbendaharaan kekayaan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi ini pujian yang berlebihan terhadap hak Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Rasulullah sudah mengetahui ilmu Lauhil Mahfuz dan ilmu pengetahuan apa yang dituliskan oleh pena itu, nggak ada lagi tersisa bagi Allah Taala. Karena sejatinya itu merupakan hak mutlak prerogatif Allah Taala yang hanya Dia saja yang mengetahui, tidak ada makhluk yang lain. Nah, kembali ke takdir sanawi, takdir tahunan. Kapan takdir tahunan ditetapkan? Di Lailatul Qadar, maka disebut dengan Lailatul Qadar. Maka disebut dengan Lailatul Qadar. Itu artinya adalah malam penetapan takdir sepanjang 1 tahun yang akan datang. Nah, di situ terjadi tuh perubahan-perubahan selama 1 tahun. Yang buat kita perubahan, dan boleh jadi itu yang ada di Lauhul Mahfuz di sisi Allah Taala. Betapapun kita ingin si fulan jadi presiden misalnya, tapi Allah memilih si Alan yang jadi, kan gitu. Betapapun kita ingin misalnya si fulan jadi wakilnya, tetap saja Allah milih si Alan yang jadi wakilnya. Tidak ada yang bisa menghentikan itu. Kehendak Allah Taala. Apapun yang diusahakan, dengan sebab, tanpa sebab, dengan upaya, tanpa upaya, dengan rekayasa, tanpa rekayasa, dengan berbagai hal, yang boleh jadi semuanya itu juga merupakan bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka menyusun makar, tipu daya, konspirasi dan rekayasa misalnya. Tapi Allah juga punya makarnya, Allah juga punya rencananya, Allah juga punya tipu dayanya, Allah juga punya konspirasinya. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik membuat tipu daya. Para ulama menyebut makar bagi Allah bukan sifat tercela, tapi bentuk keadilan. Itu perbedaan. Kalau kita manusia menyusun makar, itu bolehnya sifat tercela karena itu merupakan bagian dari tipu daya, pengkhianatan misalnya. Ya, rekayasa dan konspirasi kita. Ya, boleh jadi apa yang kita lakukan itu bentuk tercela, sifat tercela. Ya. Tapi Allah tidak. Karena sifat tercela tidak disandarkan kepada Allah, tapi itu merupakan bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala untuk membalas kejahatan dengan kejelekan. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Siapa yang berbuat kejelekan tidak akan dibalas kecuali dengan yang serupa. Yang disebut dengan takdir apa tadi? Takdir tahunan. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, takdir harian. Takdir harian, Pak. Setiap hari itu ada takdir-takdir yang bisa berubah, terutama dengan doa. La yuraddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir itu, menahan takdir itu kecuali doa. Karenanya jangan bosan-bosan berdoa. Tidak ada jeleknya kita berdoa. Doa apa saja untuk kebaikan, semua doa akan dikabulkan selama tidak berisi kejelekan, ya, permusuhan, dan pemutusan tali silaturahmi. Tiga itu yang tidak akan dikabulkan oleh Allah. Doa yang isinya perbuatan dosa, maksiat, gitu kan, ya, permusuhan, atau memutuskan tali silaturahmi, itu saja yang tidak dikabulkan oleh Allah. Yang lainnya dikabulkan oleh Allah Taala. Tinggal bentuk pengkabulannya itu yang berbeda. Bentuk pengabulannya yang berbeda. Ya. Boleh jadi hari ini kita diselamatkan dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari kejelekan dan keburukan, ya, disebabkan dengan apa? Disebabkan apa? Doa-doa yang kita panjatkan pada Allah.
Yang kita tidak minta diselamatkan dari itu, tapi ada dua kebaikan lainnya. Tapi Allah berikan pengabulannya itu dengan bentuk yang lain, dihindarkan kita dari bahaya. Ya. Sebagian cerita ini kita dengar mungkin kasus kemarin KM 9092 Cipularang itu. Iya kan? Ya. Ada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari itu, ya. Boleh jadi disebabkan doa-doa mereka. Doa-doa orang-orang tua mereka, doa istri-istri dan anak-anak mereka. Doa. La yuradul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak, membantah atau juga menahan takdir-takdir itu kecuali doa. Tinggal mana yang lebih kuat tuh? Keseriusan kita, keseringan kita, kesungguhan kita dalam berdoa pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ad-du'a ibadah. Wa idh qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa may yastakbir an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Doa itu ibadah. Jadi angkat tangannya saja begini saja. Robbana saja kita sebut Robbana. Itu sudah ibadah ini. Sudah berpahala ini. Sudah. Jangan Pak, jangan sepelekan berdoa itu Pak. Dan cari waktu doa-doa dan terus berdoa. Kita tidak tahu doa itu kapan dikabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa saja dengan kasih sayangnya Allah langsung pada saat itu juga diberi, ya, tidak nunggu hitungan hari, dan nunggu hitungan jam, hitungan menit bisa langsung dikabulkan oleh Allah. Banyak cerita-cerita yang seperti itu, ya. Kisah-kisah seperti itu sangat banyak sekali. Ada yang butuh waktu lebih lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun. Ya. Lalu kisahnya Nabi Zakaria, kisahnya Nabi Ayub, kisahnya Yunus, kisahnya Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, semua berapa lama mereka berdoa untuk dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi jangan bosan dan sungkan untuk berdoa. Doakan kebaikan. Itu kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Kita, keluarga kita, istri, anak-anak, orang tua, saudara, teman, ya, sahabat, orang dekat dengan kita, orang kita cintai dengan kita, doa. Dan boleh kita minta juga doakan kepada teman-teman yang lain supaya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena kita tidak tahu dari mulut siapa, ya, doa itu dijawab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Boleh jadi, ya, kita mengenal teman kita yang butuh pertolongan, butuh bantuan, dan kita nggak bisa menolong dan membantunya, kita doakan saja tanpa diminta oleh orang itu. Kita mendoakan teman kita tanpa diminta oleh dia. Maka Allah mengutus malaikat untuk menjawab doa tadi. Walaka bimislin, katanya. Dan buat kamu juga doa yang seperti itu juga. Ya. Nah, itu takdir apa? Takdir harian. Jadi kembali kepada tema kita, fa aminu makrullah fala yamanu makrullah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dengan rencana Allah? Dan tidak ada orang merasa aman dengan rencana Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ya. Jadi tidak boleh merasa aman dengan rencana Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian, dan itu saya sebut tadi bagian daripada takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Termasuk dengan amal soleh yang kita lakukan. Penting untuk berdoa dan mohon pada Allah istiqomah dan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata fid din wa husnul khatimah. Penting itu, Pak. Sangat penting. Di depan kita ada 2 kisah yang fenomenal disebutkan, ya, dalam hadis-hadis sahih tentang kisahnya bersisa dan penjagal, 100 orang penjagal, 99 penjagal, ya begal lah, ya pembegal itu yang sudah membunuh 99 orang, genap 100-nya itu dengan seorang pendeta, genap 100 itu kan, dan ahli ibadah dari Bani Israel.
Lihat bagaimana akhir kehidupan mereka berdua. Karena apa? Hadis Ibnu Mas'ud mencontohkan itu tadi. Berbicara tentang masalah takdir, yang 4 takdir tadi, ya, syakyun au sa'idun. Ketika Nabi mengatakan dia bahagia akhir kehidupannya atau sengsara di akhir kehidupannya, gitu ya. Ini bicara semua sampai akhir kehidupannya nih. Nabi mencontohkan 2 kasus tadi. Nabi mencontohkan, memberikan contoh dengan 2 kasus fenomenal itu. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'ama ahlil jannah fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Contoh yang pertama, ada seseorang yang semasa hidupnya orang jahat, orang jelek, mengerjakan perbuatan-perbuatan penduduk neraka, yaitu membunuh tadi. Ya, membunuh, mencuri, khamr, semuanya sudah. Ya. Bejat, pebegal, ahlu maksiat, gitu kan, pemadat dan lain sebagainya. Orang jelek. Ya. Sampai dia membunuh 99 orang. Jadi riwayat yang lain. Ya. Kemudian di akhir hidupnya dia ingin bertobat, bertanya kepada seorang pendeta, hal li minat taubah, katanya, apakah masih ada kesempatan untukku bertaubat? Kata pendeta itu tidak ada. Ya, sudah 99 orang kau bunuh. Akhirnya tambah marah, dia dibunuh lagi pendeta tadi, 100 orang genap. Tapi ketika bertanya kepada seorang ulama, masih ada enggak pintu taubat terbuka untukku? Masih ada. Silakan engkau menuju kampung sana, pergi hijrah. Nah, ini salah satu wasilah untuk taubat, Pak. Hijrah, Pak. Hijrah. Jadi kalau di kampung kita, di tempat tinggal kita ini, lingkungan ini udah enggak kondusif, enggak bisa dirubah ini lingkungan ini, tempat tinggal kita mempengaruhi anak-anak kita misalnya, begitu, pindah saja. Cari tempat yang lebih baik, gitu. Ya, wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Ya, bukan cuma di situ. Di tengah jalan, malaikat maut datang. Ya. Diukur jaraknya, banyak kisah-kisah yang mengitari kisah tadi. Ya. Ada malaikat maut dan malaikat rahmat bersih tegang. Ini ruhnya ini siapa yang bawa nih, saya atau kamu yang bawa, gitu. Kan nggak mungkin malaikat ya ribut sama malaikat, kan nggak mungkin kan, saling mendahului kan nggak mungkin. Karena malaikat itu bekerja sesuai dengan perintah Allah kan, bukan semaunya dia kan, gitu kan maksudnya. Sama malaikat dilarang saling mendahului misalnya kan, nggak ada kayak gitu istilahnya. Ya. Tapi saat diukur ternyata lebih dekat ke kampung yang akan dituju untuk dia bertaubat. Maka dibawalah rohnya oleh malaikat rahmat. Artinya apa di situ? Ya, Allah bantu dia untuk dia bertobat di akhir hidupnya. Meskipun belum kesampaian dia bertobat, tapi ya Allah berikan taufik padanya untuk bertobat. Dia mengerjakan ya satu amalan penduduk surga, lalu Allah takdirkan di akhir hidupnya dimasukkan dalam surga, mendapatkan kebahagiaannya. Sebaliknya, ada salah seorang di antara kalian yang beribadah kepada Allah, melakukan amalan neraka selama hidupnya. 300 tahun dia ibadah kepada Allah, bersisa itu. Ibnu Katsir menyebutkan kisahnya. 300 tahun dia ibadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya. Jadi ahli ibadah, ahli ibadah. Ya. Salatnya, zikirnya, semua doanya, orang baik lah. Semua bertanya. Kalau minta fatwa dia. Minta wejangan nasihat, datang kepadanya. Kalau sekarang bilang rohaniawan katanya. Ya. Atau ahli agama misalnya. Atau apalah istilah disebutnya kayak gitu. Orang suci dan lain sebagainya. Kan gitu. Ya. 300 tahun dia ibadah. Tapi di akhir hidupnya
dia terpedaya oleh iblis yang menggodanya. Iblis ingin menggodanya pertama dengan apa? Dengan zina, nggak sanggup. Dengan homer, nggak sanggup. Tetap dia bertahan. Ya. Tapi kemudian iblis menggodanya dengan musabaqah wirid. Nah, musabaqah wirid. Jadi perlombaan, dia berlomba sama dia, ya. Siapa yang kuat-kuat, paling tahan, paling kuat, paling banyak wiridnya, zikirnya. Nah, musabaqah zikir dan wirid ini. Nah, kalau merasa 300 tahun sudah punya modal kan, dia sudah latihan 300 tahun tuh, sudah masuk TC lah, training center itu lah. Pokoknya kalau soal wirid dan zikir udah nggak ada yang bisa ngalahin. 300 tahun ya kan, udah pakarnya gitu. Ayo katanya, nah, sama iblis. Ayo iblis, setan, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak misalnya sih, tahan saja, kuat saja. Ya. Mau geleng kiri kanan, mau geleng atas bawah, mau geleng muter kanan gitu, muter kiri segala macam. Hayo iblis. Ya, mau zikir wirid kayak gimana modelnya, hayo ditantangin sama iblis. Hayo. Kalah dia, nyerah dia. Luar biasa. Nah, itu Pak. Terpedaya dengan semangat ibadah, Pak. Jadi ibadah itu bukan karena semangat, Pak. Hati-hati, Pak. Ya, enggak usah terpedaya dengan hal-hal yang seperti itu dengan atas nama ibadah. Ya, antum kalau disuruh zikir jam 1 malam sampai jam 4 pagi zikir subuh, ya giliran subuhnya enggak sholat subuh. Karena udah ngantuk. Ya, ketiduran jam 4. Mau hilang subuh, ketiduran. Subuhnya lewat itu. Tapi zikirnya kuat. Mulai jam 11 malam sampai jam 4 pagi itu zikir wirid. Ya. Ada tingkatan-tingkatannya itu kan. Ya, di kalangan mereka itu zikirnya. Kalau yang baru level 1 nih, baru pemula, harus lengkap zikirnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Harus lengkap. Itu pemula. Atau yang baru daftar, baru registrasi pemula, itu zikir harus lengkap. Sampai berapa lama? Sampai ada nanti, ya 40 hari. Wah, ini udah mantep ini zikirnya nih. Naik level kedua. Berkurang. Gitu kan? Nah, mesti sampai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kepanjangan. Ya sudah cukup la ilaha illallah saja. La ilaha illallah level 2, la ilaha illallah. 40 hari kemudian misalnya naik lagi level 3. Ya, panjangan la ilaha illallah. Cukup illallah saja. Illallah, 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 illallah gitu kan. Cukup illallah saja. Terus di jam 11 sampai jam 4 pagi. Gitu. Naik lagi level 4 tuh, Masya Allah. Udah mursyid. Ya. Udah pakar nih, udah punya anak buah lah banyak. Udah dapat faid, dapat tunjangan. Gitu kan, dari mursyidnya. Ya, cukup zikirnya dengan Allah saja. Tadi kan illallah, sekarang Allah saja. Allah, 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 Allah. Naik lagi, ya. Level 5. Wah, itu udah imamnya mursyid tadi. Tunjangannya lebih gede lagi itu, Pak. Tunjangannya. Zikirnya cukup dengan huwa. Huwa. Yang paling tinggi zikirnya cuma pakai hu. Gak usah terpedaya yang kayak gitu. Gak usah terpedaya. Zikir ibadah itu bukan sama sekali bukan karena semangat, bukan semangat. Sama sekali bukan semangat. Dalil. Enggak apa-apa orang-orang mencibir, dikit-dikit dalil, anak kemarin sore bawa kencur aja nanya dalil katanya. Udah ikutin aja. Ya. Jadi guru-guru kita dari zaman dulu ini ngerjain kayak gini, nanti gak usah nanya-nanya, nanti anak kemarin sore bawa kencur nanya dalil lagi misalnya gitu. Ini nggak pintar kan, tidak membuat kita jadi pandai dalam kita menjalankan agama kita yang seperti ini. Kalau diminta dalil dia marah, misalnya. Ya. Saya itu digitukan 20 tahun yang lalu, Pak, saya digitukan. Ya bukan omong kosong saya digitukan itu, bukan 20 tahun yang lalu saya seperti itu kan. Jadi artinya apa? Ya,
Si mahasiswa ini terpedaya tadi. Ya, kalah dia musabaqah zikir dan wiridnya dengan iblis tadi gitu. Akhirnya ya, jadi pecundang kan? Ya. Oke, katanya. Yang tadinya dianggap cupu jadi suhu kan gitu kan. Angkat saya menjadi murid suhu gitu katanya. Nah, gimana cara muridnya supaya zikirnya kuat kayak gitu gitu. Kata dia, kamu tidak akan sampai kepada cara aku berzikir sampai kamu mengerjakan apa yang aku kerjakan. Kan gitu. Nah, jadi ngangkat suhu tuh jadinya sama si iblis tadi. Gimana? Ini katanya minum. Kasih homer. Homernya bukan homer yang kita 0%, bukan. Bukan 20% lagi, bukan itu. Ya. Ya. 1 slok itu yang berapa mili itu kalau kita bikin kopi itu? Yang 10 mili udah teler gitu kan. Homernya kelas tinggi itu. Ya, yang 30 juta kemarin tahun berapa? Tahun 78 itu kan. Apa mereknya kemarin tuh? Ya di foto cekrek gitu kan, ada yang minum tuh. Pejabat kita. 30 juta nih. Homernya. Apa mereknya, Mas? Oh, enggak tahu ya. Kira nanti ikut gitu ya, tahu. Oh, enggak tahu ya. Minum homer, lagi mabok, datengin tuh cewek. Zina, dizinai. Ya. Atau tuh cewek ya hamil kan, pelacur, zina, hamil melahirkan anaknya. Untuk menutup aibnya apa? Dibunuh dua-duanya. Maka disebut homer itu umul khabais itu begitu. Dari homer dia berzina, dari zina dia membunuh seorang perempuan dan membunuh seorang bayi, seorang anak. Ya dah, ditangkap sama rakyatnya, ya sama penduduknya, disalib, gitu, dilemparin, dilajam, ya. Bingung dia, loh kok jadi begini? Saya pengen zikir, pengen wirid, kok malah di tiang salib, gitu. Ya, datang tuh iblis tuh di bawahnya, tolongin saya, ya, bantu saya. Kok jadi begini ujung-ujungnya? Ya, sabar. Udah tiang salib, sabar. Saya tidak bisa menamatkanmu sampai kau sujud kepadaku. Dia sujud di tiang salib, mati. Lagi sujud di tiang salib sama iblis, mati di situ dia. Lagi mati 300 tahunnya tadi ibadah. Hilang sudah semua itu. Itu makna Pak, syirik Pak. Itu makna syirik Pak. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Wala takunan minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, hancur semua, hilang semua ibadah itu. Ya, riset semua tuh ibadah itu, nggak ada nilainya apa-apa ibadah 300 tahun tadi, riset semuanya tuh dengan syirik itu, ya, hancur luruh, semua amal-amal ibadah kamu itu hilang semua, dan di akhirat termasuk yang merugi, masuk neraka, waliyadzubillah. Jadi artinya apa? Jangan terpedaya dengan amal yang kita kerjakan. Al-Imam Atta ibn Abi Rabbah, imamnya Masjidil Haram, Al-Haram Al-Makki, Atta ibn Abi Rabbah itu, ya, salah seorang pembesar dari kalangan tabi'in, muridnya Ibn Abbas, ya, Imam Atta ibn Abi Rabbah. Kalau secara fisik, gestur itu masih lebih ganteng Mas Fauzan. Ya, kalau secara fisik gesturnya. Ada seorang Syekh, doktor menceritakan dalam satu daurah pada kami tentang fisik dan gestur tubuh dari Imam Atta bin Abi Rabbah. Saya sebagai penerjemahnya tidak kesampaian hati saya, lisan saya untuk menceritakan fisik dari beliau, Al-Imam Atta bin Abi Rabbah rahimahullah ta'ala. Tidak ada yang berfatwa kalau Imam Atta masih hidup, masih duduk majelis ini. Tidak ada yang berfatwa. Begitu tinggi ilmunya itu. Imam Atta bin Abi Rabbah rahimahullah ta'ala. Satu hari dia datang ke pasar membawa kain hasil pintalan. Dia mintal sendiri kain itu, ya, ngerajut, memintal segala macam kain itu dia kerjakan sendiri, bawa ke temannya tukang kain di pasar untuk dijual, dan berharap karena ini homemade gitu kan,
Ya, jadi untuk hasil karya sendiri dia, prakarya sendiri, ya, handmade-nya, supaya nilainya itu kan artistik lebih mahal. Kan berharap kayak gitu kan? Harapannya seperti itu. Jadi limited edition ini, gitu kan? Cuma satu dia bikin. Dan itu yang terbaik yang dikerjakan menurut beliau. Yang paling bagus diusahakan. Datang ke tukang kain temannya. Setelah sampai di sana sama tukang kain ini dilihat kain hasil pintalan dan rajutan dari Imam Atta ini. Diterima, dilihat, bolak-balik, ya, jareng, belakangnya balik segala macam. Kata tukang tadi, saya nggak mau beli. Ini tidak bagus. Nangis. Ya, sesenggukan nangis di depan temannya tadi. Nangis sesenggukan. Loh, nggak tega kan? Temannya nggak tega. Ayo sudah, itu saya beli ini. Oh, bukan itu maksudnya. Apa kamu mengira nangis hanya urusan kain ini? Bukan itu maksud. Kata Imam Atta, bukan itu. Bukan itu maksudnya. Aku tidak menangisi kain itu, gitu maksudnya, kata Imam Atta itu. Lalu apa? Kenapa yang menyebabkan kamu menangis? Ya. Yang menyebabkanku menangis adalah aku mengira apa yang aku lakukan yang terbaik, yang paling bagus. Semua keterampilannya, kemampuannya untuk memintal dan juga menenun kain ini sudah dianggap yang paling baik, yang dia tahu, yang dia bisa kerjakan. Tapi ketika itu aku serahkan kepada engkau sebagai ahlinya tukang kain, itu ditolak. Lalu bagaimana dengan amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan gitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik, yang paling bagus amalnya. Bagaimana dengan kita? Kita menganggap puasa kita, sholat kita, zikir kita, doa kita, sedekah kita, infak kita, semua amal-amal yang kita kerjakan ini yang paling bagus yang kita miliki. Lalu kita berharap kepada Allah tadi untuk menerimanya, untuk memberikan balasan pahala nilai terbaik misalnya apa yang kita kerjakan, ternyata Allah menolaknya. Berarti apa yang kita lakukan tuh? Sia-sia. Tidak ada harganya di hadapan Allah. Tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ditolak tadi. Oh enggak, ini enggak bagus. Kalau urusan kain di dunia gampang, jual lagi ke yang lain, bisa. Amal kita yang kita kerjakan, mau kepada siapa lagi kita berikan kalau tidak kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu ketika kita berharap kepada Allah untuk menerima dan membalasnya, Allah menolaknya. Disebabkan tidak sesuai dengan perintahnya, tidak sesuai dengan contoh nabinya. Konsep itu Pak, pahami konsep itu di hadis Nabi SAW, hadis Aisyah itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan satu amalan laisa alaihi amruna, tidak ada perintah kami di dalamnya, perintah dan contoh kami di dalamnya, fahuwa raddun, dia tertolak. Ditolak oleh Allah itu. Jangan berharap dapat balasan, jangan berharap dapat pahala, ditolak sejak awal. Nggak ada perintahnya, nggak ada contohnya. Sia-sia dia kerjakan. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Kan gitu. Sia-sia. Itu Pak, konsep-konsep sederhana seperti itu yang ingin kita bangun, yang ingin kita berikan kesadaran kepada kaum muslimin dalam menjalankan agama ini gitu. Ya. Maka jangan terpedaya dengan amal yang sudah kita kerjakan. Tuduh diri sendiri, tuduh amal kita ini belum baik, belum sempurna, belum bagus. Terus belajar. Terus bersihkan hati, ikhlas. Dekatkan diri dengan sunnah. Kan begitu. Ya kan? Bukan dunia yang kita kejar, kita bicara sama-sama, kita bicara akhirat, kita bicara sama-sama apa yang ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Kita sangat-sangat mengharapkan ampunan Allah, kita sangat mengharapkan rahmat Allah tabaraka wa taala. Ya. Jadi jangan merasa aman. Sudah muslim katanya, sudah ngaji tauhid katanya, sudah sholat katanya, sudah puasa, sudah zikir, sudah doa, sudah aman lah. Sudah dapat tiket surga katanya. Gitu kan. Siapa yang udah megang tiket surga di sini? Nah, ada yang jualan tiket surga. Saya belilah kalau ada. Ya. Beli berapa ya? Beli ya, semua anggota 70 lah buat keluarga semua. Kalau ada yang jual tiket surga sini. Atau ada jual kaplingnya misalnya, kapling surga jual sini. Nggak ada yang kayak gitu. Hatta yang bicara ini sama. Ya. Pembicaraan ini untuk semua, untuk kita saya dan juga bagi kita semua. Jangan merasa aman dengan apa yang sudah kita kerjakan. Tidak boleh kita merasa aman dengan apa yang sudah kita kerjakan. Sehingga apa? Rasa takut itu masuk. Rasa khawatir itu masuk dalam hati kita. Jangan-jangan khawatir amal-amal yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Salat kita masih belum bagus, puasa kita masih belum bagus, baca Quran kita masih belum bagus, zikir dan doa kita masih belum bagus, infak sedekah kita masih belum bagus, dakwah kita masih belum bagus, jihad kita masih belum bagus misalnya. Ya kan? Coba lihat, surga itu kan pintunya 8. Surga itu kan pintunya 8. Coba kita mau masuk lewat pintu yang mana gitu. Itu dikejar, itu pintu-pintu itu dikejar itu. Kita masuk lewat pintu yang mana? Jangan sampai kita mengerjakan amalan yang nggak ada pintunya. Gitu. Ya. Lihat tuh pintu-pintu surga itu. Begitu Pak maksudnya Pak. Ya. Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari sana Allah kecuali orang-orang yang merugi. Sehingga kekhawatiran terhadap diri sendiri itu kita bangun. Di saat yang bersamaan, sejelek apapun yang kita kerjakan, kita berharap, sangat berharap rahmat Allah, sangat berharap Allah menerimanya, sangat berharap Allah memberikan balasan yang sempurna dari sejelek apa yang kita kerjakan. Tapi berusaha kita untuk memperbaiki, memperbagus amal-amal kita. Belajar. Latih keikhlasan hati kita. Dilatih keikhlasan itu, perlu dilatih, Pak. Ikhlas itu perlu dilatih. Hanya Allah saja yang dituju. Ya. Bukan cuma hati ikhlas tadi, tapi apa? Sunnah. Mendekatkan kita secara teknis, kita mendekatkan diri kita dengan sunnah. Secara teknis kita kerjakan. Ya, supaya wudhu kita sesuai dengan sunnah Nabi, supaya sholat kita sesuai dengan sunnah Nabi, supaya puasa kita sesuai dengan sunnah Nabi, baca Quran kita sesuai dengan sunnah Nabi, begitu. Karena memang Nabi diutus untuk itu. Nabi diutus hanya untuk itu. Gak ada tugas yang lain. Untuk itu, untuk memberikan contoh kepada kita. Nabi diutus untuk memberikan contoh kepada kita bagaimana kita ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ya, kajian kita yang singkat ini memberikan semangat baru bagi kita, saya dan juga kita semua ya, untuk tidak boleh kita terpedaya, tertipu dengan amal-amal yang kita kerjakan. Kita tuduh diri sendiri ya, bahwasanya apa yang kita kerjakan ini belum sebagus apa yang Allah inginkan ya. Namun meskipun demikian kita berharap, sangat-sangat berharap ya, rahmat Allah, keutamaan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Nabi SAW mengatakan lan yadkhul ahadukumul jannah illa bi amalihi wala anta ya Rasulullah wala ana illa an yataghammani Allah bi rahmatin minhu fadlin. Ya, tidaklah salah seorang dari kamu masuk surga dengan amalnya. Tidak juga dengan kau ya Rasulullah, tidak juga dengan aku, kecuali Allah karuniakan kepadaku rahmatnya dan karunia-Nya. Itu yang kita kejar. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ridullah. Ridun nas wa yatun la tudrak wa ridullah wa yatun la tudrak. Ridha manusia tidak akan pernah tercapai. Ridha Allah jangan pernah ditinggalkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semua. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah pada kita sekalian untuk tetap istiqomah di atas agama dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.